Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan salep gosok herbal. Formulasi dan evaluasi fisik sediaan balsam dari minyak atsiri jahe putih. Tujuan penelitian: berkembangnya industri obat-obatan herbal dan kosmetik menjadikan salah satu pengembang jahe sebagai salah satu bahan bakunya. Jahe memiliki kandungan aktif yaitu oleorensi yang berfungsi sebagai pewarna aroma rasa. Oleorensi juga mengandung kopian girenol, paradol, sangol, gironol, resin, dan minyak atsiri. Minyak atsiri di bidang kesehatan dapat digunakan sebagai antiseptik, antiinflamasi, analgetik, dan sedatif. Minyak atsiri dikenal dengan istilah minyak mudah menguap atau minyak terbang, merupakan senyawa yang umumnya berwujud cairan diperoleh dari bagian tanaman. Berdasarkan pengalaman ditemukan bahwa sebagai minyak atsiri bekerja sebagai relaksan, sedatif atau penenang, meringankan nyeri, dan sebagian meningkatkan sirkulasi darah. Cara menggunakannya yaitu dengan digosokkan secara merata pada bagian yang terasa sakit hingga hangat dan terasa menyegarkan. Balsam adalah obat gosok dengan kepekaan seperti salep, sedangkan salep pada sediaan setengah padat diperuntukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir yang berfungsi untuk melindungi atau melemaskan kulit dan menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Pengertian: balsam merupakan produk aromatik yang bersifat sebagai obat luar yang dioleskan di kulit tubuh. Pembuatan balsam umumnya adalah proses pencampuran bahan vaselin dan serum flava atau lilin kuning. Prinsip pembuatannya adalah pencampuran seluruh bahan aktif sehingga dioleskan langsung. Cara khasiatnya: proses pencampuran bahan dilakukan dengan proses pemanasan. Berikut adalah morfologi tanaman jahe. Macam-macam jahe: jahe putih atau kuning besar, terus ada jahe putih kecil, dan jahe merah. Berikut adalah penampakan tanaman jahe. Dan ini adalah kandungan kimia. Kandungan kimia mengandung minyak atsiri yang terdiri dari citronellal, citral, gerinol, metilpeptenon, eugel, methyether, dipenden, eugel, kadein, linolen, dan juga mengandung saponin, flavonoid, polyphenol, alkaloid. Dan beberapa sifat kimia dan efek farmakologis. Manfaat tanaman jahe: menurunkan tekanan darah tinggi, memberikan membersihkan pencernaan, mencegah mual, meredakan rematik, menyembuhkan sakit kepala serta demam, mengobati luka atau gigitan serangga, menyembuhkan batuk, dan mengobati gatal-gatal. Berikut ini adalah formulasi sediaan balsam. Karakteristik kandungan: ginger oil. Minyak jahe adalah minyak atsiri dengan penyulingan uap. Pemberian cairan pucat sampai kuning tua, bau khas senap, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari bahaya khasiat, dan penggunaan zat aktif aromatik. Oleh mentai adalah minyak permen, diperoleh dengan penyulingan uap pucuk bunga. Pemberian cairan tidak berwarna kuning pucat atau kuning kehijauan. Bau aromatik, rasa pedas dan hangat, kemudian dingin. Larut dalam etanol. Parafin solidum, parafin padat, campuran hidrokarbon, diperoleh dari minyak mineral. Pemberian padat, agak licin, tidak berwarna atau putih, tidak mempunyai rasa, penyimpan wadah tertutup baik. Khasiat zat tambahan: vaselin album, vaselin putih, campuran hidrokarbon setengah padat yang telah diputihkan, diperoleh dari minyak mineral. Pemberian massa lunak, lengket, bening, putih, tidak berbau, hampir tidak berasa, menyimpan dalam wadah tertutup baik. Praktis, tidak larut dalam etanol 95%, larut dalam kloroform, eter minyak tanah, larutan kadang-kadang berpolensi lemah. Khasiat dan penggunaan sebagai basis salep. Selanjutnya akan diteruskan oleh Zauha.
selanjutnya persiapan dari bahan jahenya. Dalam menyiapkan bahan jahenya, yang paling penting itu adalah penyimpanan sama pemotongannya. Jadi penyimpanannya khusus, nggak sembarangan. Nah, di sini kondisi paling optimum untuk penyimpanan jahe segar adalah suhu sekitar 27,5 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya juga diatur, yaitu 10-25%. Nah, kondisi tersebut menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan enzim perusak, sehingga jahenya menjadi lebih awet. Pemotongan tanaman yang pendek akan menyebabkan minyak yang dihasilkan rendah, kemudian juga nanti mempengaruhi hasil minyak secara keseluruhan. Nah, udah persiapan bahan jahenya udah kita lakuin. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan jahenya, kan yang pengen kita ambil itu adalah kandungan minyak atsirinya. Jadi kita harus tahu dulu cara mengisolasi minyak atsiri itu kayak gimana. Nah, di sini kita menggunakan teknik water and steam distillation atau disebut juga proses destilasi uap dan air. Sehingga pada proses ini jaringan tanaman itu dipanasi dengan air atau uap air. Kemudian minyak atsirinya akan menguap dari jaringan bersama uap air yang terbentuk atau bersama uap air yang dilewatkan pada bahan jahenya tersebut. Kemudian nanti campuran uap air dan minyak atsirinya dikondensasikan pada suatu saluran yang suhunya relatif rendah. Kemudian hasil kondensasinya berupa cairan air dan minyak yang sangat mudah dipisahkan karena kedua bahan tidak dapat saling melarutkan. Jadi nanti hasilnya tuh kelihatan antara air sama minyaknya gitu. Nah, setelah mengisolasi minyak atsirinya, kita lanjut ke proses pembuatan sediaannya. Sebelum melakukan pembuatannya, baiknya kita timbang semua bahan dasarnya dulu. Tadi kan bahan formulanya ada parafin solidum, vaselin album, oleh mentah sama minyak jahe. Nah, itu kita timbang semua. Udah kita siapin, udah kita timbang. Yang perlakuan pertama itu vaselin album sama parafin solidumnya dileburkan di atas penangas air hingga mencair. Kemudian diangkat, kalau udah cair diangkat dari penangas, ditunggu suhunya mulai agak dingin, kemudian baru dicampur minyak permen sama minyak jahenya, lalu diaduk homogen. Kenapa minyak permen sama minyak jahenya dicampur terakhir? Karena mereka adalah bahan yang mudah menguap, jadi dicampurkannya di terakhir proses. Nah, setelah udah homogen baru dimasukkan ke dalam wadah, ditutup rapat, diberi etiket, dan selanjutnya dikemas. Nah, selanjutnya udah jadi bahan sediaan balsamnya, dilakukanlah prosedur evaluasi. Variabel yang terikat itu adalah sediaan fisik balsamnya. Jadi kita pengen tahu seberapa baik kualitas mutu fisik dari sediaan balsam yang kita buat. Nah, uji-uji parameternya yaitu ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji iritasi, sama uji hedonik. Nah, uji organoleptis itu dia menggunakan panca indera, jadi seperti mengamati sediaannya baik dari bentuk, bau, sama warna sediaan. Nah, di sini menurut Depkes Republik Indonesia, spesifikasi sediaan yang harus dipenuhi adalah memiliki bentuk sediaan setengah padat. Jadi bentuknya setengah padat, semi solid, warnanya harus sesuai dengan spesifikasi pada saat pembuatan awal sampai akhir, dan baunya pun tidak tengik. Nah, yang kedua itu kan tadi uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu pengujiannya dilakukan dengan cara sediaan balsamnya dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok untuk menunjukkan susunannya yang homogen. Jadi sediaan yang homogen itu ditandai dengan tidak adanya gumpalan pada hasil pengolesan, kemudian strukturnya rata dan memiliki warnanya seragam baik dari titik awal pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Dilihat lagi bagian atas, tengah, sama bawah itu pun juga harus seragam warnanya. Kemudian ada uji iritasi. Ini uji iritasi itu dilakukan terhadap kulit sukarelawan dengan cara mengoleskan sediaan 2-3 kali sehari di lengan bagian bawah dalam 2 hari berturut-turut. Pembacaan hasilnya dilakukan setelah 48-72 jam untuk menilai hasil ujinya. Nah, yang keempat ini ada uji pH. Uji pH ini menggunakan pH stick ya.
Nah, dilakukannya itu sebanyak 3 kali pengulangan, baik dari formulasi 1, 2, 3, 4, sampai 5 selama 6 minggu dengan cara si pH sticknya dimasukin ke wadah kesediaannya, kemudian dilihat perubahan warnanya. Jika terjadi perubahan warna, itu menunjukkan nilai dari pH pada balsamnya, di mana profil pH juga sangat penting pada sediaan untuk menunjukkan stabilitas bahan aktif dalam suasana asam ataupun basah. Nah, yang diharapkan pada sediaan balsam ini pH-nya itu adalah pH-nya hampir mirip dengan pH kulit normal, yaitu 4-5. Nah, yang terakhir tadi adalah uji hedonik ya. Uji hedonik ini bisa dibilang namanya uji kesukaan. Dia dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai mutu fisik dari sediaan balsam yang kita buat. Uji kesukaan ini meliputi dari bau, bentuk, warna, serta aroma sediaan. Dengan penentuannya ada yang suka, sangat suka, kurang suka, tidak suka, dan untuk mengetahui formula mana nih yang lebih disukain sama diterima oleh responden. Kemudian ini hasil dari uji evaluasinya. Yang pertama kan tadi uji organoleptis ya. Jadi hasil dari uji organoleptis ini menunjukkan bahwa pada masing-masing formula, baik formula 1 sampai formula 5, itu memiliki organoleptis yang dapat diterima, yaitu bentuknya setengah padat, warnanya putih. Kemudian untuk khusus formulasi 1, dia berbau khas minyak permen. Sedangkan untuk formulasi 2 sampai 5 itu berbau khas minyak jahe. Kenapa formulasi 1 berbeda? Karena formulasi 1 kadar minyak asirinya 0%. Jadi cuman bau khas minyak permennya aja, karena ditambahkannya oleo mentainya doang, nggak ada ginger oilnya gitu. Nah, hasil ini diperoleh selama 6 minggu pemeriksaan. Kemudian masa penyimpanan sediaan balsam, jika semakin besar jumlah konsentrasi sediaan balsam dalam formula, maka akan mempengaruhi sedikit perbedaan aroma. Nah, yang sebelahnya itu adalah hasil uji homogenitas. Jadi menurut Ditjen POM 1979, sediaan dikatakan homogen apabila sejumlah tertentu sediaan jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, itu tidak terlihat butiran kasarnya. Jadi rata bentuknya, kemudian warnanya juga pun rata gitu. Nah, di sini tabelnya menunjukkan dari formulasi 1 sampai formulasi 5, homogenitasnya itu bagus ya, plus semua, jadi maksudnya homogen semua, jadi tidak terdapat butiran kasarnya. Nah, selanjutnya yang ini adalah hasil uji pH-nya. Bisa dilihat di tabel, itu dari minggu pertama sampai minggu ketiga, baik dari formulasi 1 sampai formulasi 5 mendapatkan nilai rata-rata nilai pH-nya 6, jadi dirata-ratakan pH-nya 6 semua. Nah, ini pengujiannya sebanyak 3 kali pengulangan selama 6 minggu berturut-turut dengan setiap konsentrasi kadar minyak asirnya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya hasilnya 6, kalau ini kan hasilnya 6 ya, rata-ratanya berarti masuk kategori pH sesuai berarti dengan pH yang kita mau, karena pH yang kita mau kan harusnya sama dengan pH kulit. Tadi pH kulit itu normalnya 4 sampai 6, maka dikatakan aman pH-nya. Nah, yang selanjutnya ini ada hasil uji iritasi terhadap kulit sukarelawan. Jadi uji iritasi ini tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya efek samping dalam penggunaan balsam. Maka dilakukan uji iritasi terhadap kulit, dan uji ini biasanya dilakukan minimal pada 10 orang sukarelawan dengan kriteria tertentu. Nah, pengamatan yang dilihat itu dari kulit gatal-gatal, kulit kasar, kemerahan, serta bengkak, seperti gejala-gejala pada alergi kulit ya. Nah, dilihat hasilnya dari formulasi 1 sampai formulasi 5 ternyata tidak terjadi adanya iritasi pada 10 orang sukarelawan tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang ini adalah hasil uji hedonik, tadi uji kesukaan. Bisa dilihat dari dalam tabel, itu formulasi 20% memiliki plusnya lebih double dibanding formulasi yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pada formulasi 20
penambahan minyak asiri jahe putihnya lebih banyak, yaitu 2 gram dibandingkan dengan formulasi 1 sampai formulasi 4. Sehingga formulasi 20% ini memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan formulasi 1 sampai 4. Jadi formulasi 20 ini lebih disukai gitu. Cuman formulasi 1 sampai 4 bukan yang nggak disukain, tapi disuka juga, cuma lebih suka formulasi yang kedua yang formulasinya 20%. Nah, kesimpulannya, sediaan balsam atau salep gosok yang dibuat harus mempunyai persyaratan dengan kualitas dasar salep yang stabil, homogen, mudah dipakai, dasar salepnya cocok, dan dapat terdistribusi merata. Sehingga dilakukanlah parameter pengujian persediaan agar menghasilkan kualitas dasar salep yang baik. Tadi ya pengujiannya dari uji homogenitas, uji organoleptis, itu semuanya dilakukan untuk mengetahui kualitas dasar salep yang kita buat itu baik gitu. Nah, dari semua prosedur pengujian sediaan dihasilkan kesimpulan bahwa menggunakan minyak asiri dari jahe putih untuk sediaan balsam itu sangat baik dan memenuhi persyaratan, walaupun konsentrasi minyak asiri yang terkandung pada tiap formula tadi berbeda-beda gitu ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.